Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One, selamat berhari raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Ramadan kita. Pemirsa, sesungguhnya hari ini kita semua ingin menangis. Kenapa menangis? Kita menangisi kepergian Ramadan. Padahal Ramadan itu pasti akan kembali tahun depan. Namun yang pasti kita harus menangis karena khawatir. Jangan-jangan ketika Ramadan tahun depan kita tak dapat lagi datang menjumpainya. Ya Rabb, panjangkanlah umur kami. Temukanlah kami dengan Ramadanmu tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Pemirsa, selamat berhari raya. Namun mari sama-sama kita mengistiqomahkan diri untuk terus mengamalkan apa yang telah kita latih selama Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak di hari Nan Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Ustadz Hilmi Firdausi berkenan hadir di program Kabar Petang. Ustadz. Terima kasih banget Ustadz. Maaf lahir batin. Mas Ustadz Hilmi. Kalau berbicara mengenai menggapai kemenangan, memang hari ini semuanya merasakan bahagia. Tapi ada pula saudara-saudara kita yang mungkin di belahan negara lainnya, ada penderitaan di Gaza, ada juga yang mungkin sampai hari ini tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka karena keterbatasan ekonomi, Ustaz. Ya, secara umum kita patut merayakan kebahagiaan ini karena banyak orang menyebutnya sebagai hari kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari pertama hawa nafsu. 1 bulan kita berhasil mengontrol, mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Yang kedua, kembali ke fitrah. Karena kata Rasulullah, barang siapa berpuasa karena iman dan ihtisab, maka dihapus dosa-dosanya. Ya, seperti bayi yang lahir kembali. Ya. Namun di satu sisi, ketika kita merayakan kemenangan, ada juga saudara-saudara kita yang Mas Andro sebutkan, ya, tidak bisa merayakan apa yang seperti kita rasakan. Teman-teman saudara kita di Palestina, di Gaza, juga tempat-tempat bencana lainnya. Jadi karena itu saran dari saya, jangan terlalu berlebihan untuk merayakan kemenangan ini. Tetap ingat sama saudara kita yang lainnya. Kalau sebenarnya makna yang lebih mendalam mengenai hari kemenangan itu sendiri bagaimana Pak Ustadz diartikan? Iya, tadi sudah saya bilang kemenangan atas hawa nafsu kita. Ya, jadi Mbak ya, Ramadan tuh melatih kita untuk tidak memakan sesuatu yang bahkan halal di hari-hari sebelumnya. Kalau hari biasa mungkin makan minum itu kan halal. Namun ketika Ramadan, ya, kita semua tidak berani memakannya. Ya, semangatnya ini akan kita bawa kepada keluar Ramadan. Kalau di Ramadan kita berhasil untuk tidak memakan yang halal, ya walaupun itu halal ya, nanti di Ramadan, setelah Ramadan kita harus bisa mengontrol diri dari makanan yang haram. Ya, selanjutnya pun kita bisa mengontrol maksiat kita. Selama Ramadan mungkin Mas Andro, Mbak juga kan mungkin agak lebih terkontrol emosinya ya. Jarang marah ya, jarang sabar, sedikit-sedikit saya sedang puasa. Nah, ini yang paling penting itu membawa spirit Ramadan keluar Ramadan. Karena Ramadan kita kan cuma 30 hari, nggak panjang Ramadan itu ya. Jadi kita harus membawa spirit, spirit pengendalian hawa nafsu kita, spirit untuk lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, spirit untuk berbagi dan peduli. Karena kalau kita lihat selama Ramadan kan mungkin bisa melihat banyak bagi-bagi buka puasa, takjil, ya, ada sahur bersama, bakti sosial, santunan dan sebagainya. Ini yang harus kita bawa juga keluar Ramadan. Jangan sampai ya kita ini solehnya cuma temporary aja. Karena ada juga Ustadz yang beranggapan seperti ini. Kemarin itu Ramadan 30 hari terasa cepat sekali. Sedangkan kami ala kadarnya. Tarawih bolong-bolong, ngaji juga ya seadanya gitu. Ini gimana Ustadz? Menembus waktu yang harusnya sangat istimewa ya Sira ya. Tapi ternyata kita tidak maksimal kemarin. Ya banyak teman-teman yang memiliki hal yang sama seperti Mas Andro ya. Dan teman-teman kru di TV, mungkin juga teman-teman di tempat lain. Insya Allah karena ibadah itu tidak melulu hanya sholat, tidak melulu hanya baca Quran. Semua hal yang kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan menjadi pahala. Jadi ketika nanti Mas Mbak bawa acara berita, menyampaikan informasi ke publik, niatkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagian dari ibadah. Ya, betul, teman-teman yang melaporkan mudik dan sebagainya itu pun juga bagian dari ibadah asal niatnya kita kan Allah Subhanahu wa taala.
Ustadz, tapi bagaimana caranya kita bisa tetap istiqomah menjalankan apa yang sudah kita lakukan ketika di bulan suci Ramadan dan di Lebaran setelahnya itu 11 bulan. 11 bulan. Ini yang paling penting tadi ya, kita membawa spirit Ramadan keluar Ramadan. Ya, karena kalau nuansa Ramadan itu apa? Vibes-nya itu beda. Orang ibadah tuh lebih gampang, lebih enjoy, ya salat malamnya enak, baca Quran pun bisa mungkin 1-2 juz setiap hari. Tapi ketika keluar Ramadan malas kembali karena setan dibelenggu kan, ikatannya dibuka lagi. Ya, ini gimana cara menanamkan keistiqomahan? Yang pertama, saya suka menyampaikan kepada jamaah saya ketika berceramah bahwa amal yang paling Allah cintai itu bukan amal yang banyak. Ya, ahabul amal indallah adwamuhu wa in qalla. Kata Rasulullah, sungguh pekerjaan yang paling Allah cintai itu walaupun dia sedikit, sederhana, sepele, tapi dia istiqomah, continue. Maka saran saya kalau mau istiqomah, teruskan apa yang dilakukan di Ramadan walaupun tidak sebanyak Ramadan. Kalau hari biasa kita tarawih mungkin sholat malam ya 11 rakaat, 23 rakaat. Nanti setelah Ramadan ya minimal 2+1 lah. Itu yang butuh perjuangan. Itu yang butuh perjuangan. Jadi pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja, tapi istiqomah, kontinuitas itu yang diperlukan. Jangan terlalu dalam waktu siang. Kadang-kadang lagi semangat sholat bisa sekian puluh rakaat misalkan, tiba-tiba libur 1 bulan. Ya, atau baca Quran bisa 5 juz, tiba-tiba nggak ngaji lagi selama 6 bulan. Jangan seperti itu. Walaupun cuma selembar Al-Quran kita baca, tapi rutin setiap hari. Walaupun cuma sedekah Rp2.000 setiap hari tapinya. Nah, itu yang diperlukan istiqomah. Gitu. Baik, kita nanti juga akan masih melanjutkan ya. Kita masih banyak nih pertanyaan nih untuk Ustadz nih. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Siap, Mbak. Kami segera kembali usai jeda.